Halo Prakom Indonesia, apakah teman-teman kesulitan dalam belajar materi SKB Pranata Komputer? Kalau iya, simak video berikut. Tes SKB Pranata Komputer merupakan tahapan akhir dari serangkaian seleksi CPNS. Oleh karena itu, teman-teman perlu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan WA chat yang saya ikuti, setidaknya ada 2 kendala yang teman-teman hadapi ketika belajar materi SKB Pranata Komputer. Yang pertama yaitu kendala waktu. Karena sebagian besar teman-teman pagi harinya harus bekerja, tentu harus mengatur waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Katakanlah teman-teman bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Maka waktu ideal untuk belajar yaitu pada saat tengah malam, yaitu sekitar jam 1 pagi sampai jam 4 pagi. Kenapa tengah malam? Karena waktu tengah malam itu jauh lebih efisien, otak masih fresh, kondisi hening, dan tidak ada gangguan dari luar seperti ada tamu, balesin chat WA, ataupun bagi yang sudah berkeluarga, anaknya rewel misalnya. Strateginya yaitu teman-teman harus tidur jauh lebih awal, yaitu sekitar jam 20.30 sampai jam 21.00 agar bisa bangun pagi lebih awal. Yang kedua yaitu kendala materi. Materi ini menjadi momok tersendiri ketika belajar materi SKB Pranata Komputer. Banyak alasan yang melatar belakanginya, mulai dari alasan cakupan materinya yang terlalu luas lah, sudah lupa lah karena sudah lama lulus kuliah, kerjanya sekarang bukan di bidang IT lah, dan segudang alasan klasik lainnya. Bagaimana strateginya? Berikut ini cara untuk mensiasatinya. Yang pertama, petakan cakupan materi SKB Pranata Komputer. Untuk mensikapi anggapan cakupan materi Pranata Komputer yang terlalu luas, maka teman-teman perlu mengidentifikasi materi dan memberikan batasan cakupan materinya. Di Google Classroom, saya pernah menulis kisi-kisi SKB Pranata Komputer. Sebenarnya, berangkat dari hal tersebut, kalian bisa memetakan sendiri cakupan materinya. Misal, yang pertama yaitu kepranata komputeran, yang kedua hardware dan troubleshooting, sistem operasi, jaringan komputer, basic logic, database, security, sistem informasi manajemen, sistem informasi geografis, dan diskomfis. Langkah selanjutnya yaitu detailkan tiap-tiap materi tersebut. Setelah teman-teman memetakan materinya, langkah selanjutnya yaitu mendetilkan setiap materi tersebut. Misal kita ambil contoh materi jaringan, detail materinya sebagai berikut. Materi jaringan itu terdiri dari definisi, jenis-jenis jaringan, topologi jaringan, subnetting, perangkat jaringan, dan troubleshooting jaringan. Dari masing-masing pokok materi tersebut, kita bisa breakdown lagi lebih detail. Misal pada jenis-jenis jaringan, dibedakan dari jangkauan geografis, dibedakan dari distribusi sumber informasi, dari media transmisi, dari peranan komputer dan pemrosesan data. Kemudian dari sub pokok materi topologi jaringan, itu terdiri dari topologi bus, star, ring, tree, linear, dan mesh. Kemudian untuk submateri subnetting itu terdiri dari IP address, netmask, dan MAC address. Untuk IP address misalnya, itu kita pelajari mulai dari kelas IP, network ID, host ID, konversi bilangan biner, dan lain sebagainya. Untuk netmask juga sama. Kalian bisa pelajari mulai dari CIDR, jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, alamat host dan broadcast, dan konversi bilangan biner. Untuk yang
MAC address, kalian juga bisa pelajari konversi bilangan heksadesimal. Kemudian dari perangkat jaringan, itu bisa berangkat dari kartu jaringan, Wi-Fi card, modem, bridge, switch hub, repeater, router, access point, dan lain-lain. Kemudian untuk troubleshooting jaringan, kalian bisa pelajari mulai dari IP conflict, network unreachable, network unavailable, limited access, ping test, IP conflict, netstart, tracer route, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu kalian belajar mulai dari materi yang kalian sukai. Banyak dari teman-teman yang mempertanyakan, enaknya belajar dari mana ya? Kalau ditanya enaknya, maka kalian bisa belajar dari materi yang kalian suka atau materi yang kalian paling pahami dulu. Pelajari setahap demi setahap. Dengan begitu, teman-teman bisa lebih cepat progres belajarnya. Misal saya buatkan contoh strateginya ya. Anggaplah tes SKB Pranata Komputer akan dilaksanakan awal bulan Juli tahun 2020. Maka jika dihitung mulai dari tanggal sekarang, yaitu tanggal 15 April 2020, berarti teman-teman masih ada waktu sekitar 10 minggu. Jika tadi ada 10 cakupan materi, maka dalam 1 minggu teman-teman bisa pelajari 1 pokok materi. Jadi setiap harinya teman-teman bisa pelajari 1 submateri. Misal dalam studi kasus materi jaringan ya. Pada hari pertama teman-teman bisa mempelajari definisi dan tipe-tipe jaringan. Hari kedua teman-teman bisa pelajari topologi jaringan. Hari ketiga perangkat jaringan, hari keempat troubleshooting jaringan, hari kelima subnetting, hari keenam melanjutkan subnetting, dan hari ketujuh evaluasi latihan soal. Karena pelaksanaan SKB Pranata Komputer diundur sampai dengan bulan Juli tahun 2020, maka ada baiknya teman-teman untuk bergabung dalam sebuah komunitas. Tujuannya apa? Tujuannya antara lain yaitu yang pertama untuk update informasi yang terkini. Yang kedua sebagai sarana sharing dan saling diskusi. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Di internet itu sudah ada banyak sekali komunitas yang dapat teman-teman ikuti. Salah satunya yaitu yang pertama yaitu channel YouTube Bas Channel Pranata Komputer, yang kedua grup WhatsApp SKB Pranata Komputer, yang ketiga Google Classroom SKB Pranata Komputer, dan yang keempat yaitu Instagram SKB Pranata Komputer. Di channel YouTube, teman-teman akan mendapatkan materi-materi tentang SKB Pranata Komputer, tips-tips menarik, dan hal-hal lain seputar SKB Pranata Komputer. Di sini teman-teman juga dapat bertanya melalui kolom komentar. Di grup WA, teman-teman bisa saling berdiskusi masalah SKB Pranata Komputer. Adapun anggotanya sendiri tersebar dari segala penjuru Nusantara, mulai dari Aceh hingga Papua. Google Classroom merupakan sarana belajar online di mana teman-teman akan diberikan modul materi yang dapat dipelajari. Selain itu, di sini juga diadakan tryout dan pembahasan guna mengasah kemampuan anggotanya. Untuk join dalam Google Classroom dan WA Group, teman-teman bisa menghubungi 0889 02 05 6460. Instagram merupakan saluran media sosial yang baru saya buat dalam 4 hari terakhir. Berbeda dengan media lainnya, Instagram ditujukan untuk update berita terkini, menjawab pertanyaan singkat, hingga hal-hal kecil yang sedang saya kerjakan. Di sini teman-teman juga dapat request pertanyaan melalui DM. Oke, semoga bermanfaat. Jika kalian membutuhkan materinya, saya sediakan linknya di bawah.
Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia.